Saya screen urusan ChatGPT ya. Nih, kalau kita sudah mikirnya ke arah gimana kita bikin ChatGPT sendiri di kampus, jadi kita tidak akan pakai ChatGPT berbeda di sana, kita akan bikin ChatGPT sendiri di kampus. Kebetulan salah satu orang yang ngajarin kemarin di IT Camp 2024 namanya Arifal, ini dia orangnya, Arifal Dwi Sentosa, ini dia, nih dia, Arifal dari Soreang. Saya ketemu dia waktu dia masih SMP. Arifal bikin antivirus namanya antivirus Artaf. Arifal antivirus disingkat jadi Artaf. Oke. Kemudian bapaknya dia adalah penjual pulsa. Jadi bukan yang punya penjual pulsa bapaknya. Dia selesai SMP terus cari sekolah, akhirnya saya bantu kusuk akhirnya dia berhasil sekolah di SMK. Kemudian akhirnya dia berhasil lagi dapat beasiswa S1 nya di Beijing di Cina. Terus akhirnya dia pulang ke Indonesia, dia S2 S3 nya sekarang sedang S3 di Institut Teknologi Bandung di ITB. Jadi dia dapat dari kayu. Oke, dia ngajarin cara bikin kayak ChatGPT sendiri yang dilakukan sama Arifal. Salah satunya sekarang sedang bantu Bank Indonesia pakai software yang dia bikin itu. Kalau mau lihat rekamannya juga bisa, ini bisa masuk ke channel saya YouTube. Oke, YouTube. Ini saya masuk ke video-videonya. Ini dia, nih. Oh, salah. Ini dia. Yang ini ya, saya gede. Ini saya gedein. Oh, ada iklannya. 2, 1. Oke. Ini waktu salah klik kan. Ini mah bentar. Ini dia Arifal. Oke, di bagian sebelah sini ini dia nerangin cara installnya nih sebenarnya di bagian akhir. Sorry, di software yang dipakai yang lama ini. Nah, ini stop dulu. Ini cara installnya kalau kebaca ya. Itu cara installnya kalau jadi cara installnya nggak susah. Kita bisa bikin ChatGPT lokal di kampus. Yang seru dari sini si Arifal kerjakan adalah gini. Jadi makhluk ini adalah bagian dari perhubungan. Tadi ilmu perhubungan yang kita obrolin, apakah itu namanya data science segala macam. Cuman hukum di sini adalah hukum kata-kata, bukan hukum angka, bukan hukum iklan, bukan digital marketing. Hukumnya hukum kata-kata. Caranya supaya dia bisa jadi hukum kata-kata, kita kasih tulisan-tulisan ke dia. Nah, si Arifal yang dia kerjakan adalah dia sedang membantu Bank Indonesia supaya Bank Indonesia bisa bikin peraturan Bank Indonesia dengan cepat. Saya ngomongnya pelan-pelan ya. Dia bantu Bank Indonesia supaya Bank Indonesia bisa bikin peraturan. Kalau kita waktu bikin peraturan, seseorang yang bikin peraturan harus baca peraturan sebelumnya. Jadi caranya adalah si softwarenya dikasih kopi dari semua peraturan sebelumnya. Jadi kalau dia memiliki peraturan, dia langsung bisa kira-kira kayaknya aturan yang bagus seperti ini, karena yang sebelumnya udah ada, yang ini supaya bagus seperti ini. Kemudian ditambah
boleh pakai cat GBB, boleh. Salah satu alternatif lagi bisa juga pakai Gemini, bisa cat GBB untuk ini jujur terus terang dulu ya, kita di kampus pakai parah. Tapi kelihatan lah kalau si mahasiswa hanya pakai cat GPT atau begini, kelihatan. Kalau kita udah biasa baca ya, saya bisa langsung tahu hasil karya cat GPT. Kalau yang benar cat GPT dipakai sebagai awal, terus kita rubah, kita masukin prompt ke situ. Saya biasanya masukin prompt. Tapi daripada mikir awalnya kata-kata seperti apa, biar kata-kata yang awalnya diambil dari sini. Jadi bisa. Ini contoh ya, contoh. Ini contoh sederhana dulu. Oke, bisa membuat buku IoT. Buku IoT ya. Kita akan bikin buku jangan IT lah, yang ini administrasi bisnis, analisis keuangan, buku tentang teknik analisa keuangan gitu ya. Kita misalnya akan bikin buku tentang analisa keuangan. Oke. Sekarang saya nanya ke Beli, nanyanya gini, buatkan saran daftar isi buku pegangan analisa usaha kecil menengah gitu ya, UMKM gitu ya. Enter, langsung dia ngasih saran daftar isi masih. Jadi pertama pendahuluan, kedua analisis laporan keuangan apa, penerapannya apa, ada analisis kesehatan, ini udah perdukunan di atas nih, perdukunan ini udah mulai kelihatan kan, terus penutup. Oke, sekarang misalnya masuk ke analisa risiko ya. Ini saya agak gila nih sekarang. Saya akan masuk ke sini. Saya masuk editor. Oke, saya gedein biar belakang bisa lihat. Ini belakang kelihatan nggak sih? Kelihatan. Oke. Coba jadi buat kan misalnya 4 paragraf pembuka untuk bab ini gitu ya. Pastikan ada tentang analisa risiko terhadap apa itu? Gue nggak tahu. Betul juga. Coba poin-poin yang harus ada di paragraf itu, tolong disebut. Analisa risiko. Kira-kira apa? Ya, analisa risiko apa yang harus di situ? Dia mulai naik lagi, mati gue. Ini bohongan ya, ini bohongan bisa. Bagaimana untuk menjaga agar tidak rugi, terus bagaimana untuk menjaga agar customer tidak lari, misalnya gitu ya. Kita bisa terus lagi, tolong pastikan di dalam paragraf itu ada kata-kata seperti itu. Ya udah, kita copy paste aja nih. Jadi jelas di sini buatkan 4 paragraf. Nanti kita bisa atur beberapa paragraf. Ini masukin lagi ke sini.
paste lagi di dia, paste beres, langsung kita lihat ke bawah. Ini buatkan 4 paragraf bab analisa risiko usaha, ke bawah dulu nih. Langsung keluar Pak, halus Pak, kelihatannya kayak kita orang pintar banget. Tapi jujur Pak Paulus kita tetap, ini jujur dulu ya, komputer itu tetap global. Jadi kita sebagai manusia tetap harus baca. Nanti kita cocokkan dengan kondisi PKI lah, cocokkan dengan kondisi di Bandung lah, supaya jadi lebih ada nyawanya. Kalau ngambil dari sini saja nyawanya parah gitu. Kalau saya sih ini akan, kalau kita di kampus ini masuk bagian dari dia sudah masuk. Tadi ada pertanyaan, ada boleh dibantu di sana. Untuk teman-teman yang di online nggak boleh bertanya ya. Kalau enggak, coba saya cari ini juga ya, chat. Udah ada 17 chat. Oh, belum ada yang pertanyaan nih. Yang online silakan kalau pengen nanya ya. Oke, sok kumaha. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, perkenalkan nama saya Saudi, saya dari administrasi bisnis. Pertanyaan saya Pak, saya baca Pak tentang Bapak pada tahun 1997 Bapak melakukan internet dengan harga murah dengan sinyal radio yang dinamakan Indian Calling Nah, terus dengar-dengar bahwa ciptaan Bapak itu diambil sama Kominfo pada saat itu. Ciptaan saya dia naon kan? Diambil sama Kominfo. Diambil oleh Kominfo katanya. Dari internet semua saya dapat. Nah, kedua ada sama juga ada teman saya dari ITS, kawan saya dari ITS membuatkan motor listrik, terus saya pokoknya serba semua, dan pada sampai bacanya itu dia bikin sendiri semua, tapi dia mengaplikasikan karena ada beberapa katanya yang dari pemerintah dan investor yang berusaha untuk mengakuisisi ilmunya tersebut Pak. Nah, dari hal-hal tersebut yang dari mungkin tadi saya baca-baca di internet yang hanya Bapak diambil oleh pemerintah ataupun teman saya yang mau mempublikasikan secara luas karena takut diakuisisi oleh pemerintah. Nah, tanggapan Bapak kita atau pada saat itu perasaan Bapak bagaimana ketika cita-cita atau hak yang kita buatkan diambil oleh yang di atas. Terima kasih Pak. Yang di atas. Mainannya sama yang di atas. Tapi harus dibetulin sedikit ya. Jadi wajah bolehnya tidak diambil Kominfo. Nih saya kasih lihat dulu ya. Di ono malah ada gameplay ketika rumah. Masuk ke Google, silakan masuk ke Google, klik wajah boleh, enter. Oke, kita lihat gambar ya. Gambar yang dimaksud adalah makhluk ini ya, antena wajah. Sekarang saya turun keluar dikit. Ini halamannya halaman Indonesia atau halaman bule? Tolong dilihat nih dari kata-katanya, Indonesia bule. Hah? Bahasa Indonesia, bahasa bule. Bahasa Indonesia ya. Keluarin lagi. Sini, ini ada tulisan desain wajah boleh community. Ini bahasanya bahasa Inggris, ada bulenya. Cara membuat bahasa Indonesia. Wajah boleh or panci boleh, itu orang Indonesia biasanya ngomong. Pemecahan masalah orang Indonesia. Terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah. Indonesia di, terus ke bawah. Indonesia di. Ini ada ono nubelo ayah dia. Terus ke bawah, terus ke bawah. Berhalaman-halaman Indonesia semua. Jadi bukan dicolok sama Kominfo sih, tapi seluruh bangsa Indonesia pakai teknologi itu. Terima kasih.
lebih seru dari situ, lebih seru dari cerita itu sih sebenarnya. Pertanyaannya, di dunia negara mana yang punya internet pakai antena wajar paling besar? Yang paling besar internet pakai antena wajar adanya di Republik Indonesia di dunia deh. Seluruh dunia mana? Indonesia paling besar. Akibatnya apa yang terjadi? Saya pengen tanya sama anda semua, kira-kira yang pakai antena wajar Telkomsel, Telkom atau rakyat Indonesia? Rakyat Indonesia kan? Jadi akhirnya di dunia internet yang dioperasikan oleh rakyat yang paling besar adanya di Republik Indonesia. Gara-gara penggorengan doang Indonesia jadi paling besar dunia. Nah, sekarang saya pengen nanya, ini cerita lanjutnya bagaimana perasaan sono ya. Nah, sekarang panas. So, saya mau nanya dulu ke anda semua, sudah tahu belum yang megang domain paling tinggi di dunia waktu internet awal dioperasikan, dijalankan? Kan Indonesia domainnya .id. Di Amerika ada apa aja? Apa aja? Amerika deh. Ada .com, ada .org, ada apa segala macam. Australia apa? Dengan artinya .au. Jepang apa? JP. Nanti Singapura, namanya Singapura, SG. Pertanyaannya juga itu sebenarnya, yang megang pertama kali siapa tuh domain-domain? Ada yang tahu nggak? Nah, pusing ya, pusing. Saya kasih tahu ya. Yang pertama kali megang namanya Jonathan Postel. Jonathan Postel. Postel salah. Postel. Nih, ini orangnya. Ini yang megang domain. Di internet ada nomornya kan? Namanya IP address. Yang megang IP address di dunia pertama kali siapa? Jonathan Postel. Coba saya tanya, web nomor portnya berapa? Web Sabraha, coba anak informatika, web nomor portnya berapa? Halo, informatika. Oh ini yang jauh ke rektor ya. Oke, rektornya tahu 80, ini mahasiswanya diajarin nomor portnya 80. Dari semua aplikasi internet ada nomor portnya. Yang atur nomor portnya di dunia siapa? Jonathan Postel. Jadi internet yang bikin siapa? Jonathan Postel. Di internet itu ada standarnya, namanya RFC. Yang atur standarnya internet Jonathan Postel. Jadi dia orang yang tahu. Akibatnya apa? Dia udah meninggal sih, sudah meninggal. Meninggal gara-gara perang lawan pemerintah Amerika. Ini orang Amerika tapi lawan Amerika sendiri, soalnya pemerintah Amerika pengen menguasai internet. Jonathan Postel nggak mau di internet dikuasai sama Amerika. Perang di lawan pemerintah Amerika, mungkin jantungan akhirnya meninggal. Tapi sejak itu teman-teman di internet mungkin yang namanya Jonathan Postel. Ya, saya kasih lihat dulu Jonathan Postel itu diberikan pada orang-orang garelo, orang di dunia yang cukup gila yang bisa bikin perubahan. Nah ini dia Jonathan B. Postel Service Tool, dikasihkan pada orang-orang yang gila tadi. Jadi orang gila bisa bikin perubahan dunia. Terus kita lihat ke bawah pelan-pelan. Oke, nih pelan-pelan ke bawah. Jonathan Postel ke bawah pelan-pelan. Ini tahun 2004 segala macam. Ini sedang dalam proses sih. Ada award lagi. Ini Jonathan Postel siapa segala macam. Ini yang penerima award 2022 namanya George Sadowski. Oke, kita turun ke bawah dikit. Tahun 2020.
Jadi nggak usah khawatir. Kalau ditanya, terus perasaan ono gimana? Ya happy, gembira. Jadi ini per tahun kadang-kadang cuma satu orang dapat, kadang-kadang nggak ada yang dapat. Tahun 2021 nggak ada yang dapat, 2020 ono, 2022 ada lagi yang lain, sebagian besar bule yang dapat, tapi ada orang Indonesia. Ada saya, kayaknya nanya stres kan. Jadi yang lalu lah. Ini saya kasih cerita satu lagi ya, biar panas ya. Oke. Jadi tadi Pak Warek sudah bilang, ono bikin faji. Ya, kami bikin faji. Saya kasih lihat aja kecepatannya, biar nafsu. Sok tanya dulu kecepatan internetnya kalau udah pakai HP kecepatannya berapa? 2 mega. Ada yang lebih kecil dari 2 mega. Yang paling kencang bisa berapa pakai HP? Hah? Berapa? 1,8 di bawah. Pakai HP kecepatan berapa? 20 dapat kali ya? 30? Hah? Nggak dapat 30, oke, masuk 20. Oke, ini kita, kami yang bikin namanya Fatah Fali Yomi, oke, anak Cimahi, yang bikin anak Cimahi ini ya, anak Cimahi, tapi posisinya ada di Tangerang Selatan, namanya Fatah Fali Yomi. Saya kasih lihat kecepatannya dulu, biar nafsu. Ini orangnya nih. Ini dia, salah. Ini mah driver printer bego. Oke, ini dia. Ini orangnya nih, Fatah Faliyomi. Ini dia ya. Masih belum punya pacar. Deh. Ini buat anak-anak ilustrasi bisnis. Siapa salah. Oke. Sekarang saya kasih lihat kecepatannya ya. OpenQRS ini dia. Oke, ini kecepatannya. Ini kecepatannya. Segitu kecepatannya kita maaf ya. Kami bikin sendiri kita mahal. Beres ya kecepatannya. Udah gitu, kita kan orangnya ada geologi biasanya. Terus pengen bikin juga kan? Nih, saya kasih lihat. Nih bisa masuk ke sini nih. Ono Center ORID/wiki. Saya klik dulu. Salah. Sini klik. Masuk ke web namanya onocenter.or.id/wiki. Udah, kalau udah bisa masuk di sini tulis 5G, enter. Di sini diterangin cara bikinnya. Beres ya. Jadi cara bikinnya diterangin di situ. Terus kalau lebih serius, ini saya kasih lihat cover buku. Ini mana nih? Ini dia. Ini bukunya, insya Allah 2 minggu lagi terbit. Ada bukunya? Maaf ya. Jadi bulan depan akan terbit 2 buku. Ada 2 buku, salah satunya yang ini. Jadi dan artinya apa yang di sini? Artinya apa? Tapi saya kasih buatnya aja. Yang saya sampaikan ini aja sebenarnya. Kalau nanti ilmunya dicuri, yang nyuri banyak orang, yang dapat manfaat seluruh bangsa Indonesia. Daripada ilmunya ditutup supaya orang punya semua ilmu kita percuma. Mendingan dilepasin, habisin, semua orang pada nyuri, akhirnya
rezeki datang juga. Jangan buat deh kalkulator di atas nggak pernah salah itu. Wah itu. Mungkin masih ada waktu, tapi mohon dijawab singkat. Oke. Ada pertanyaan juga dari teman-teman yang dari ada yang pertama, internet itu untuk membangun perpustakaan di desa. Jadi itu ada seperti apa? Kemudian yang kedua, perpustakaan digital di desa supaya bisa buat. Yang kedua, kira-kira pertanyaannya menurut saya, apakah talenta digital ini harus sudah mulai dipersiapkan dari sejak SMP? Itu aja. Sejak SD. Oke, itu saja dua pertanyaannya. Bisa dijawab singkat. Sejak SD, tapi kalau pikir gini, intinya sebisa mungkin diarahkan kita jadi pembuat. Kalau kita jadi pemakai, kita harus buat duit. Kalau kita jadi pembuat, kita dapat rezeki. Intinya itu aja. Sebenarnya kan, contoh pembuat adalah bikin video, bikin konten itu buat. Tapi kalau kita bisa bikin aplikasi, itu lebih keren. Itu yang ini. Sekarang perpustakaan digital di desa seperti apa bentuknya? Bentuknya seperti ini. Nih, ini namanya apa? Hadis eksternal. Saya kasih lihat hadisnya biar nafsu. Nih, hadis eksternal. Mau buku apa? Sebut dulu dari apa? Buku IoT lagi lah. Oh, lagi seneng IoT. Ini teh. Ini buku IoT ya. IoT. I mana I teh? F G H mana I? Internet. Itu ada Pak di atas. Mana? Oh ini. Ini buku IoT. Saya akan klik sembarangan buku di sini. Oke. Nih. Oh, nggak ada gambarnya lebih dikit. Ini aja yang ada gambarannya. Nih. Ini bukunya. Ini buku. Bisa dicoba. Kalau mau buku SD, tadi kan buat sekolah di daerah ya. Oh, tapi nggak saya copy beneran ini. Ntar ya, mudah-mudahan saya copy. Oh, ada kayaknya mudah-mudahan. Ini buku sekolah. Ini buku, misalnya kelas 10. Ini buku bahasa Indonesia. Oke. Ini buku bahasa Indonesia. Ada. Udah. Nggak perlu internet ya. Perpustakaan kita sih bukunya ada. Kalau mau copy silakan. Kalau mau lebih gila lagi silakan. Ini sekarang hari ini sekolah-sekolah di Republik Indonesia kirim harddisk 500 giga ke saya ke rumah. Saya komplit, saya kirim balik. Udah itu harddisknya dicolokin ke komputer dia di sekolah, dicampurin ke wifi, langsung anak-anak lewat HP, lewat gadget segala macam bisa akses ke buku ini. Pertanyaannya, internet diperlukan nggak di sekolah? Tidak diperlukan. Di harddisk itu sudah ada latihan ujian online, latihan tes kelas 1, kelas 2, sampai kelas 12 offline. Di harddisk itu mereka bisa latihan soal offline kalau soal internet. Jadi sekolah bisa pintar tanpa internet, nggak usah lihat pornografi, nggak usah lihat judi online. Jadi bisa masuk surga, nggak usah